Salam, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Apa kabar? Fantastik, dahsyat, dan luar biasa. Yes, yes, yes. Pagi ini guru-guru sekolah minggu akan menaikkan pujian. Ayo adik-adik sekolah minggu dengarkan ya. Ayo juga sama-sama kita menyanyikannya. Ayo. Berdoa dulu ya, mau kita mulai acara kita pada pagi ini. Mari kita berdoa, yuk anak-anak sekolah minggu, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami pada pagi ini. Engkau menyertai kami sehingga kami bisa bersama-sama mengikuti live streaming anak-anak sekolah minggu. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami mau mendengarkan firman Tuhan melalui live streaming dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu, pada pagi ini kita akan memulai kebaktian. Sama-sama kita angkat pujian, hari ini harinya Tuhan. Ayo sama-sama ya. Ayo sambil tepuk tangan kita sama-sama yuk. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Sinar surga cemerlang, terang Allah yang semarak, ya sinarilah
terang hati kami, agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan, ya Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak yang kami sayangi, untuk ibadah kita pada minggu pagi ini, yang menjadi hukum Tuhan untuk kita adalah hukum yang ke-9. Demikian hukum Tuhan, jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menanyakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia, apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikian hukum Tuhan untuk kita pada minggu ini. Marilah kita berdoa memohon kekuatan untuk dapat melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami lakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, kembali kita angkat pujiannya dari Kidung Jemaat nomor 91. Itu Putri Sion nyanyilah. Ayo kita angkat pujian ini. Dibuka Kidung Jemaatnya ya. Kita sama-sama mengucapkan, ya Tuhan Allah, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Baiklah anak kami yang dikasihi Tuhan, yang menjadi epistel untuk kita pada ibadah hari ini atau ayat bulanan
diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Amos pasal yang kelima ayat yang ke-24. Amos yang kelima ayat yang ke-24. Mari kita dengarkan. Demikian firman Tuhan. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah serta memelihara dalam hatinya. Amin. Kembali kita angkat pujian dari bahwa serta dengan Allah. Ya, kita sama-sama angkat pujian ini ya. Sambil tepuk tangan ayo. Tepuk tangan juga, yuk. Marilah kita mengaku iman kita, mari kita ucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Baiklah, kita mau dengarkan beberapa pengumuman ya. Yang pertama, tadi hukum Tauratnya di mana? Yang dibacakan amang liturgisnya? Hukum Taurat yang ke-9. Dengan maksudnya ya tentunya ya. Terus yang kedua, ayat bulanannya. Ayat bulanan belum. Kayaknya minggu depan baru ya. Ayat bulanan di Amos 5 ayat 24. Jangan lupa nanti ayat hafalannya ini dikirimkan ke WA sekolah minggu atau ke FB sekolah minggu GKP Herkulin. Jadi jangan lupa ya, karena sebentar lagi Desember kita akan membagikan beberapa hadiah-hadiahnya yang rajin menghafal dan yang mengirimkan video-videonya. Oke? Nah, sebelum kita memberikan persembahan, kita mau berdoa dulu ya. Ayo, buka tangannya, kita mau berdoa buat persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau memberikan persembahan, terimalah sebagai ungkapan syukur kami. Amin. Sambil kita memberikan persembahan, kita angkat pujian Betapa Hatiku. Ya, sama-sama ya, kita nyanyikan lagu ini ya.
Nah, kita sama-sama mengikutinya ya. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, ada baiknya kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Ya Bapa, berkati hamba-Mu yang ingin memberitakan firman-Mu, dan berkati juga anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan firman-Mu, ya Bapa. Berkati hati dan pikiran mereka agar mereka dapat mendengarkan firman-Mu dan menerapkannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats kita pada pagi hari ini terdapat di Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan 3. Kita baca bersama-sama ya. Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Yesus Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruh yang akan tumbuh di pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Nah, adik-adik, pada hari ini kita memasuki masa Minggu Advent pertama. Di mana masa Advent pertama itu masa penantian yang kedua kali untuk kedatangan Raja Damai, yaitu Yesus Kristus. Tema kita hari ini adalah siapakah dia Raja Damai? Nah, sebelum masuk cerita ke situ, Ibu mau bercerita tentang apa ya? Adik-adik, Ibu mau tanya, kalau misalnya di rumah adik-adik pernah nggak melakukan kesalahan? Nah, siapa nggak di sini kalau misalnya sudah melakukan kesalahan, mamanya tuh ngomel-ngomel. Siapa? Ayo tunjuk tangannya. Suka mamanya ngomel-ngomel ya? Nah, kalau begitu didoain aja mamanya ya. Ceritanya adalah pada suatu hari ada seorang anak kecil, tanpa sengaja dia memecahkan gelas atau piring mamanya di rumah. Nah, perasaan dia saat itu setelah dia melakukan kesalahan, pasti ketakutan kan? Takut, cemas, takut juga kena omel mamanya. Lalu dia bersembunyilah mungkin ya, kira-kira ya, supaya jangan diomelin. Nah, suatu saat di tengah ketakutan dia, ada salah seorang teman yang ingin membantu dia, yaitu memperbaiki gelas atau piring pecah mamanya itu. Bagaimana perasaan kalian adik-adik kalau ada yang mau membantu menyelesaikan masalah kalian? Pasti kalian senang kan? Ya, pastilah senang. Sama juga ini yang dirasakan seperti bangsa Israel. Apa yang kalian rasakan sama seperti yang dirasakan bangsa Israel saat itu. Saat mereka melakukan kesalahan, bangsa Israel ya, saat bangsa Israel melakukan kesalahan, mereka dihukum dan dibuang ke pembuangan Babel. Nah, saat mereka dibuang ke pembuangan Babel, kurang lebih kira-kira 70 tahun ya, kira-kira 70 tahun mereka di pembuangan Babel karena mereka melakukan kesalahan. Bangsa Israel ini terkenal akan bangsa yang nakal, dengki, tegar tengkuk, gak mau menerima ajaran Tuhan, dan gak percaya akan adanya
Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan menghukum bangsa Israel dan membuang mereka ke pembuangan Babel. Nah, selama 70 tahun mereka dihukum di pembuangan Babel. Setelah itu kembalilah mereka ke kota mereka, yaitu kota Yerusalem. Sesampai mereka di kota Yerusalem, penderitaan mereka nggak sampai di situ aja. Mereka melihat bahwa kota mereka sudah hancur, porak-poranda. Terus hidup mereka sudah nggak nyaman lagi. Semua bangsa-bangsa, semua orang-orang yang ada di sekitar Yerusalem, semua membencinya, semua mengancam, semua menteror. Termasuk itu Asyur. Asyur juga mengancam mereka, sehingga bangsa Israel semakin terpuruk di Yerusalem. Saat mereka terpuruk, datanglah Nabi Yesaya. Saat datangnya Nabi Yesaya memberikan penghiburan kepada bangsa Israel, yaitu memberitakan bahwa akan datangnya Raja Damai, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang mengatakan kesusahan mereka akan berkurang karena Raja Damai akan datang. Nah, nubuat Yesaya kepada bangsa Israel saat itu akan, katanya, Raja Damai akan menghakimi dunia ini. Kehadiran Nabi Yesaya bernubuat kepada bangsa Israel bahwasanya tentang Raja Damai akan menghakimi dunia ini, dan kehadiran Yesaya seakan membawa pengharapan yang besar bagi bangsa Israel. Dikarenakan apa? Ya, dikarenakan Nabi Yesaya memberitakan nubuat kepada bangsa Israel, yaitu keterpurukan yang dialami oleh bangsa Israel akan segera hilang dan digantikan dengan kehadirannya seorang Raja Damai, yaitu yang berasal dari keturunan Tunggul Isai. Tunggul Isai itu apa? Nah, Tunggul Isai itu adalah tunas muda yang baru tumbuh dari batang pohon yang sudah lama mati. Itulah Tunggul Isai, ya. Nabi Yesaya memberitakan bahwasanya dia mengatakan kalau Raja Damai itu memiliki ada empat ciri-ciri Raja Damai, yaitu yang pertama, Roh Tuhan adalah roh hikmat, pengharapan, nasihat, keperkasaan, dan pengenalan akan Tuhan. Dan yang kedua, kesukaannya adalah takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, tidak menghakimi dengan sekali pandang. Yang keempat, tidak menjatuhkan hukuman hanya dengan mendengar perkataan seorang saja, ya. Maksudnya nggak memihak si A atau si B, ya. Dari ciri-ciri Raja Damai tersebut akan hadir sebagai janji penyertaan Allah kepada bangsa Israel, yaitu Yesaya mau mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa Raja Damai akan mengampuni bangsa Israel dan bahwasanya bangsa Israel akan mendatangkan kehadiran Raja Damai yang akan mengampuni, dan pengampunan itu senantiasa berasal dari Allah semata. Pengampunan yang diberikan adalah merupakan belas kasih dan anugerah, sehingga belas kasih dan anugerah yang diberitakan sehingga merupakan bangsa Israel memiliki pengharapan
yang benar terhadap kehidupan mereka di berikutnya. Nah, Raja Damai itu sama seperti Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus yang selalu ada ketika kita dalam kesusahan. Masa Advent pertama adalah mari kita menanti kedatangan Tuhan Yesus yang adalah Raja Damai. Kita harus senantiasa selalu menjadi anak yang selalu pembawa damai, ya. Nah, cerita kita hari ini dari perikop hari ini adalah mengajak kita kembali untuk menantikan kedatangan Raja Damai sambil menanti kedatangan kembali Raja Damai, maka kita diajak untuk memperbaiki diri kita agar kita senantiasa membawa damai bagi lingkungan kita dan keluarga kita. Demikianlah firman Tuhan saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat pemberitaan-Mu tentang Raja Damai. Siapakah Raja Damai? Ya Bapa, jadikanlah kami anak-anak yang selalu membawa kedamaian bagi keluarga kami, bagi lingkungan kami, baik di sekitar kami tempat tinggal ya Bapa. Berkati dan lindungilah kami ya Bapa, agar senantiasa hati dan pikiran kami selalu tertuju kepadamu. Jauhkanlah kami anak-anak-Mu daripada penyimpangan ajaran-ajaran yang sesat ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tadi kita sudah mendengar firman Tuhan ya, Raja Damai telah datang. Oke, sekarang kita angkat pujian dengan judul Aku Anak Raja. Sama-sama kita nyanyikan ya. Ayo, sambil kita bangkit berdiri. Ayo, adik-adik sekolah minggu ya bangkit berdiri. Sambil tepuk tangan ya. Untuk persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Amin.
Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah yang bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan mengasihani kita. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Salam sehat buat semua anak sekolah minggu yang beribadah di rumah. Amin.